Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Silahkan dicermati anak-anak. Baik, mari kita masuk materinya. Perhatikan gambar berikut. Para nelayan pantai Ngerenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Masih ingat kemarin memanfaatkan angin darat dan angin laut karena proses konveksi ya anak-anak ya? Nah, untuk mendapatkan pemahaman lebih, anak-anak silakan membaca bacaan berikut Kehidupan Nelayan Indonesia. Silahkan membaca dengan seksama anak-anak. Baik, mari kita ikuti selanjutnya. Setelah kita membaca, buatlah catatan hal-hal penting dari bacaan untuk memudahkan memahaminya. Garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan di atas, lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Sekarang berlatih membuat kalimat tanya. Buatlah kalimat pertanyaan dan jawaban berdasarkan isi bacaan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Nah, untuk lebih jauhnya, simaklah bacaan berikut ini. Ayo membaca. Kegiatan pelelangan ikan. Disimak anak-anak, baca dengan seksama. Selanjutnya, nah, dari bacaan tadi kita tahu masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ada nelayan, ada penjual, ada pembeli. Nah, kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Begitu pula dengan para nelayan. Dari bacaan tersebut, untuk memahaminya, anak-anak bisa membuat peta konsep kegiatan pelelangan ikan. Di sini ada nelayan, kemudian tadi ada penjual, pembeli, dan lain sebagainya. Anak-anak cermati dari bacaan, dilihat dari perannya, hak dan kewajiban masing-masing. Coba nanti dibuatkan peta konsepnya. Sekarang, ayo mengamati. Amati orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di tempat umum, misalnya di pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah. Catat peran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam pembangunan ekonomi di tempat tersebut.
Nah, setelah itu anak-anak bisa memasukkan dalam kolom seperti ini, sehingga pedagang perannya apa, kemudian tadi ada apa saja, tukang sampah dan lain sebagainya memiliki hak kewajiban yang berbeda-beda. Bisa dituliskan anak-anak? Seperti halnya dalam pelelangan ikan, di sini kegiatan di pasar bisa dituliskan peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing untuk memudahkan anak-anak memahami kondisi sosial di sekitar kita. Selanjutnya kita akan belajar tema 6, subtema 2, dan pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Silahkan dicermati anak-anak. Baik, mari lanjut ke materinya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Malam itu terlihat Siti, Dayu, Lani, dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udahlah malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Mengapa di dekat api unggun terasa hangat? Nah, untuk mengetahuinya silakan anak-anak membaca perpindahan kalor secara radiasi. Silakan dibaca anak-anak. Baik. Setelah membaca, silakan anak-anak menuliskan hal-hal penting dari bacaan dari tiap-tiap paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Silakan diambil intinya. Sekarang, mari lakukan percobaan ini. Ya. Lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Tadi sudah dibaca ya anak-anak ya. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Hati-hati jika kamu melakukannya di rumah, minta orang tuamu untuk menemani. Karena ini berkaitan dengan panas api. Silahkan disimak alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya. Sudah paham anak-anak? Selamat mencoba. Percobaan tadi menarik sekali ya Siti. Sejauh ini kita telah mempelajari 3 cara perpindahan kalor ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa kehidupan di sekitar kita ya, dan selalu berguna untuk kehidupan kita, termasuk janjimu untuk mengajariku beberapa pola lantai pada tari Bali itu, Dayu. Dapatkah kita melakukannya sekarang? Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan beberapa macam pola lantai yang digunakan penari pada beberapa tari daerah? Pelajari kembali contoh pola lantai tersebut. Pilihlah sebuah tari daerahmu yang paling kamu tahu. Pelajari pola lantai yang digunakan pada tari tersebut. Apakah semua pola lantai yang kamu ketahui pada tari tersebut? Perhatikanlah kembali gerakan-gerakan tari pada pola lantai tertentu. Ubahlah pola lantai pada beberapa gerakan tari dengan pola lantai yang mungkin belum ada sebelumnya. Cobalah pola lantai yang telah kamu ubah pada tari tersebut. Tunjukkan pola lantai yang telah kamu kembangkan pada tari daerah pilihanmu pada teman-temanmu. Gitu ya anak-anak ya. Semangat berlatih. Baik,
Demikian materi kita. Kali ini ada tugas dari Bu Guru, disimak baik-baik. Buatlah kalimat tanya dengan jawaban nelayan tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun, bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Yang kedua, apakah hak dan kewajiban para nelayan berdasarkan bacaan? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Dan yang keempat, sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Mudah ya anak-anak ya? Demikian materi kita. Terima kasih, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.